Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini sangat viral di media sosial, khususnya di YouTube, bagaimana banyak sekali perdebatan ya terkait dengan perdukunan. Ada yang satu pihak mendukung dan ada pihak yang lain yang tentunya tidak merespon atau tidak mendukung perdukunan. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai kaum muslimin, pandangan kita atau pendapat kita terhadap segala sesuatu adalah kita kembalikan kepada petunjuk, kepada Al-Quranul Karim, kepada hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat kuat kepada kita. Sehingga ketika kita benar-benar komitmen, kita bersungguh-sungguh untuk memperdalam dari Al-Quran dan hadis, insya Allah tidak akan bingung, tidak akan tersesat di dalam kita melihat segala sesuatu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kali ini kami akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari perdukunan yang tentunya kita sebagai kaum muslimin perlu untuk mengetahui agar tidak terjebak dalam perdukunan tersebut. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbeda antara profesi dukun, dokter, ustadz, kiai dan sebagainya. Kalau dokter disebut sebagai dokter tentunya karena dia belajar kedokteran sampai beberapa tahun ya, 6 tahun dan sebagainya. Kemudian perawat disebut perawat karena dia belajar ilmu keperawatan. Disebut sebagai ahli ruqyah misalnya karena dia menekuni ahli ruqyah, menekuni pelajaran-pelajaran ruqyah, mempraktekkan dan diakui oleh badan yang memang menaungi ruqyah tersebut. Nah, sementara perdukunan tentunya berbeda dengan hal yang kita sebutkan tadi. Perdukunan adalah ya mengambil dari hal-hal atau sumber-sumber yang memang tidak kredibel, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang akan bertentangan dengan banyak hadis, dengan banyak nas. Kalau kita lihat misalnya di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah mengatakan, man ata'arrafan fasalauhan say'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi dukun bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka hukumannya adalah tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. 1 bulan 10 hari tidak diterima sholatnya. Padahal sholat adalah awal kali dihisab seseorang. Awal akan ditanya tentang amal-amalannya adalah sholat dulu. Adapun yang lain itu nomor sekian. Bagaimana tidak sedih tentunya ketika kita tidak terima sholat kita atau tidak dianggap sholat kita, walidzubillah, gara-gara mendatangi arraf. Arraf itu adalah pura-pura mengetahui hal-hal yang gaib ya. Dan di hadis yang lain bahkan barang siapa yang mendatangi kemudian mempercayai, faqad kafar bima unzila ala Muhammad SAW, percaya ya terhadap apa yang ia katakan dari seorang dukun tersebut, maka ia telah mengkufuri apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Bukankah berat sekali ini? Maka tentunya kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh hal ini menjadi hal yang ya dianggap lumrah. Tidak. Ini besar sekali konsekuensinya. Maka tentunya kami harapkan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati ketika kita mau berobat. Bukan hanya sekedar mengejar kesembuhan. Untuk apa kesembuhan namun Allah tidak meridhoi? Nanti ujung-ujungnya juga Allah akan memberikan hukuman. Walidzubillah. Tapi kita ingin sehat dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang sesuai dengan dalil akli dan nakli. Dalil akli artinya akal sehat ya, secara logika bisa diterima. Misalnya kita mendatangi rumah sakit, mendatangi puskesmas, dokter bidan dan sebagainya yang memang mereka punya keahlian. Namun ketika tidak sesuai dengan akal sehat ya, maka ini sudah bertentangan. Dalil nakli adalah dalil yang kita kutip dari Al-Quran dan Sunnah ya, yang memang sejak dahulu kala penyelewengan hal tersebut sudah terjadi. Kita ingat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam
mendapatkan mukjizat, yaitu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang besar, yang melahap ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir di kerajaan Fir'aun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zaman dahulu pun sudah terjadi. Maka tentunya kita sebagai kaum muslimin mempercayai sihir, mempercayai hal-hal tersebut, tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk diingkari. Kita percaya bahwasanya setan itu akan menggelincirkan umat Islam atau bahkan manusia pada umumnya agar tidak berjalan di jalan yang benar. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menukilkan dari sebuah kitab yang alhamdulillah kami karang sendiri, yaitu Ilmu dan Seni Pengobatan Ruqyah Syariah. Di halaman yang kelima, kami mengutip dari beberapa sumber tentang ciri-ciri perdukunan, ya, pengobatan-pengobatan yang tidak dibenarkan. Pertama adalah orang yang melakukan tersebut atau mu'alij atau terapisnya tidak komitmen dengan syariat Islam. Dia tidak menjalankan ibadah sholat, dia tidak menjalankan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lazim dilakukan. Bagaimana Allah akan meridhoi sementara yang akan memberikan pengobatan melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analogikan seorang mu'alij, seorang yang akan memberikan pengobatan, siapapun itu, tentunya dirinya dulu yang harus bersih, ya, baru akan membersihkan pasiennya. Sama seperti sapu, bagaimana dia akan membersihkan lantai yang kotor ketika ternyata sapunya sendiri itu adalah kotor, tentunya justru akan menambah kekotoran. Nah, makanya kita berhati-hati, harus kita lihat bagaimana syariat yang ia lakukan. Kalau misalnya laki-laki, ya kita cek bagaimana sholatnya. Kalau perempuan yang ingin mengobati, bagaimana, ya, apakah dia menjalankan ibadahnya, kewajibannya atau tidak. Yang tentunya kalau perdukunan, ia akan gampang sekali meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengaku memiliki ilmu gaib. Nah, mengaku-ngaku, saya mengetahui nasibmu sebulan, setahun yang akan datang. Sementara dia sendiri belum tentu dan pasti tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Ini hanya sekedar klaim, ini hanya sekedar mengaku-ngaku dia memiliki ilmu gaib. Dan kadang umat Islam itu ya percaya terhadap apa yang ia ucapkan, wal'idzubillah. Yang ketiga adalah mengaku dapat mengobati dari jarak jauh. Nah, kan tidak logis mengobati dari jarak jauh, ya, dengan media-media yang ia lakukan, mungkin ya dengan kemenyan, dengan kembang dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ruqyah sendiri bisa dilakukan dari jarak jauh. Namun membutuhkan media seperti kalau sekarang yang canggih adalah handphone, televisi, ya, dan sebagainya, itu bisa. Namun yang dilakukan oleh perdukunan tentunya tidak, ya. Dia tidak memiliki media-media seperti itu, ya. Dia memiliki bantuan dari bangsa jin agar tersampaikanlah apa yang ia lakukan. Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan syariat kita. Yang selanjutnya, keempat adalah meminta syarat binatang tertentu. Nah, seperti kambing, ayam dan lain-lain. Nah, ya, ini lagi-lagi tidak logis. Nanti penyakit dari pasiennya bisa dipindahkan ke kambing, ke ayam tersebut. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, ya. Bisa jadi benar, ya, kalau benar memang dibantu oleh jin. Kalau tidak berarti dia bohong, atau di sini ada permainannya, ya, dikelabuhilah kita. Maka kalau ada permintaan-permintaan seperti itu, jelas itu adalah perdukunan dan harus kita tolak dan harus kita tinggalkan. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan ayat Al-Quran kecuali beberapa ayat saja untuk mengelabuhi pasiennya. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat bertentangan dan sangat tidak etis ketika Al-Quran dicampur dengan mantra-mantra. Dan kadang ini dilakukan oleh mereka para dukun agar tidak terkesan syirik, agar tidak terkesan menyalahi, ya. Misalnya ada tambahan-tambahan, dan ini pernah saya dengarkan sendiri dari mantan, ya, praktisi tersebut, ya, yang suka menambah-nambah, walaupun itu kecil, walaupun itu sangat sedikit, cuman kalau Al-Quran ditambah akan menjadi berbeda. Bukankah satu huruf saja bisa berbeda? Panjang pendeknya berubah, akan menjadi makna yang berbeda. Yang keenam, menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas bahasanya. Nah,
ini jelas ya, apa yang ia baca kita tidak tahu maknanya dan dia sendiri mungkin tidak paham. Nah, ketika yang dibaca itu tidak jelas, bisa jadi disitulah memang ada perjanjian-perjanjian dia lakukan sehingga jin akan datang, sehingga akan melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Tuannya adalah ya pelaku kesyirikan itu, tapi suatu saat akan berbalik. Ya, yang menjadi tuannya nanti adalah jin dan menjadi budak adalah manusia. Walaidzubillah. Kemudian yang ketujuh, menggunakan peralatan tertentu seperti dupa, kemenyan, keris dan lain-lain. Nah, ini media-media yang sangat disenangi oleh bangsa jin. Ya, kalau di Indonesia memang itulah yang memang terkenal. Mungkin di negara yang lain akan berbeda lagi. Namun ketika kita sudah mengetahui hal tersebut yang memang sudah familiar, maka berarti itu adalah perdukunan dan kita harus segera menjauhinya. Yang ke-8 ya, meminta pakaian bekas dari pasiennya. Nah, ini juga sebuah media yang biasa diminta oleh para dukun, meminta pakaiannya ya untuk menjadi media. Dan ini tentunya tidak baik ya. Tidak diketahui dalilnya. Yang ke-9 adalah menanyakan nama pasien, ibunya, hari kelahirannya yang tidak lazim sebagai sebuah pengobatan. Ya, ini bukan meminta KK, minta KTP, bukan. Ini meminta nama pasien, nama ibunya, ibunya siapa dan sebagainya. Yang ke-10 adalah masukkan jin ke dalam tubuhnya atau tubuh muridnya. Nah, jadi dia akan membawa anak buah muridnya untuk sebagai mediator. Dan nanti jinnya akan bercerita macam-macam. Nah, inilah yang namanya berta'awun dengan bangsa jin. Padahal kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan meminta pertolongan. Yang ke-11, sang dukun akan meminta permintaan jin ketika hendak keluar. Ya. Ini tentunya terlarang. Karena bagaimana makhluk yang lemah, ya, karena Allah mengatakan innaka lisyaitani kana dha'ifa. Makar setan itu sangatlah lemah. Maka makhluk yang lemah, mengapa kok menyuruh kepada kita makhluk yang mulia? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ciri-ciri yang kami sudah sebutkan di atas bisa kita waspadai dan agar kita, saudara kita, keluarga kita tidak terjebak dalam hal perdukunan, dan siapa saja yang melakukan hal tersebut hendaklah bertobat karena tidak Allah berkahi, karena Allah tidak akan meridhoi, dan kembalilah ke jalan yang benar. Kita belajar, kalau mau jadi terapis, mau jadi pengobat, belajarlah pada yang ahlinya. Mau jadi pembekam, belajarlah kepada ahli bekam, ahli ruyah, belajar kepada ruyah, kedokteran, belajar kepada kedokteran dan sebagainya. Dan jangan kita manfaatkan usia-usia kita hanya untuk melakukan yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.